1 Samuel pasal 30 ayatnya yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Berbahagialah kita semua yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, serta kita yang mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, renungan harian hari ini saya akan beri judul sampai tidak kuat lagi menangis. Ayat 4 yang sudah kita baca ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan sudah jadi sejarah dari Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Kemudian mereka alami menangis dan sampai tidak kuat lagi menangis. Pasti kita akan bertanya, apa yang jadi penyebabnya? Mari kita akan lihat pada ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari ketiga, ternyata orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Kemudian Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Dan dalam ayatnya yang kedua menjelaskan, ternyata perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, baik yang tua dan muda, telah ditawan oleh mereka. Puji Tuhan, tetapi tidak membunuh seorang pun. Lalu ayatnya yang ketiga berkata, dan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, mereka pun melihat kota itu sudah terbakar habis. Dan peristiwa itu mengakibatkan istri dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka telah ditawan. Sehingga membuat Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu menangis. Dan logat orang Nado bilang, menangis tak sudah-sudah. Tetapi Alkitab berkata dengan kalimat menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Dan dengan peristiwa tersebut, ayat 6 berkata, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Pertanyaannya, lalu apa langkah daripada Daud yang dikenal dengan kedekatannya dia dengan Tuhan? Alkitab berkata dalam ayat 6 bagian C, yang pertama adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan. Apa yang Daud tanya? Kita lihat ayat 8 bagian B. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan jawaban Tuhan, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Puji Tuhan, dan apa hasil dari pengejaran Daud yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan yang bertanya-tanya kepada Tuhan? Jawabannya, wow gitu, luar biasa. Kita baca ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayatnya yang ke-18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud.
Dan ayatnya yang ke-19 berkata, tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai pada hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Luar biasa. Tidak ada kejadian seperti ini kalau bukan campur tangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin.